Indonesia adalah rumah bagi beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam keberagaman itu, kita belajar untuk hidup berdampingan, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Pancasila hadir sebagai dasar negara yang memayungi seluruh perbedaan ini, menjadi pedoman hidup bersama dalam satu tanah air. Drama ini menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang kaya akan perbedaan, namun tetap bersatu dalam semangat persatuan Indonesia. Melalui cerita sederhana, kami ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya teori, tetapi hidup dalam keseharian kita. Selamat menyaksikan. Pagi di sini adem ya, cuaca sama suasananya sejuk banget. Iya, nyaman banget deh. Jadi pengen tinggal di sini. Ditambah lagi warga-warga di sini tuh datang dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka bisa tetap akur gitu loh. Kan ini enak banget kan ya rasanya. Iya sih, yang penting dijaga aja. Soalnya beda itu biasa. Yang bikin luar biasa itu kalau udah beda tapi masih bisa saling menghargai. Iya banget nih. Kadang tuh kita lupa ya, kalau pagi-pagi kayak gini, kondisinya kayak gini, kita tuh sebenarnya satu. Iya, semoga damai ini tuh bukan cuma buat sekarang ya, tapi juga buat diwariskan juga. Setuju banget. Dan juga walaupun kita baru datang, ngerasa nggak sih kalau desa ini tuh udah banyak banget ngajarin kita tentang kebersamaan. Teman-teman, ada kabar dari desa sebelah, katanya suku A mau ambil alih lahan di Bukit Utara. Terus warga-warga mulai resah, kita harus bahas ini. Oh iya. Itu nggak bener, justru kita mau bikin program pertanian bareng, bukan buat nguasain lahan, tapi buat kolaborasi. Aku ngerti dua-duanya, tapi ini bukan soal benar atau salah, ini soal rasa percaya. Kalau misalnya hal kayak gini nggak dilurusin secepatnya, bisa bahaya. Bener, jangan sampai rumor-rumor kecil kayak gini bisa ngeruntuhin perjuangan kita. Mending kita adain rapat antar suku, kita undang tokoh-tokoh adat di sini sama fasilitator netral juga. Maaf ya, bukan bermaksud nuduh, tapi keresahan warga itu nyata. Terus banyak yang udah jaga jarak, kita nggak boleh cuek. Iya nggak apa-apa, aku siap kok buat klarifikasi langsung biar semuanya jelas. Gimana kalau misalnya kita buat tim antar suku? Nah, nanti mereka itu fungsinya untuk nyari info dan buat dialog biar nggak sekedar formalitas doang. Bener. Ini juga bukan soal siapa yang benar, tapi ini juga soal jaga desa agar tetap utuh. Bener. Setuju.
Kalian tahu nggak sih, ternyata pas kita sampai sini, suku A dan suku B itu udah punya konflik tahu. Mereka tuh rebutan tanah ya? Sumpah. Nah, fun fact-nya itu karena mereka rebutan tanah itu karena ada perbedaan adatnya. Masa kayak gitu doang? Gitu. Masa sih? Guys, kalian udah dapet info tentang isu suku A belum? Udah. Sumpah. Nah, kalau misalnya kita diam nih ya, itu bisa jadi meledak dan kok jadi konflik yang besar. Iya, makanya kita harus suarain perdamaian, tapi kita perlu data sih, nggak bisa cuma ngomong doang. Masalahnya, mereka tuh udah saling gak mau dengar, udah saling tuduh juga. Yang ada nanti pertemuannya malah makin panas. Makanya kita tuh harus libatin tokoh adat. Tapi sebelum itu kita juga harus kumpulin informasi supaya semuanya jelas. Setuju banget, kita harus bikin laporan kecil biar nanti pas forum kita punya dasar bahan untuk diskusi gitu sih. Nah, ya udah, aku bisa bantuin ngumpulin data-data dari pemuda yang lain. Yang penting yang aku kumpulin ini datanya itu yang valid ya. Nah, ini harus kita jaga nih, biar aja rencana damai kita gak terganggu. Tenang, kita satu suara buat masa depan desa kita. Setuju. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jadi jembatan? Aku rasa ini semua bisa jadi makin runyam kalau misalkan kita nggak hati-hati besok. Kita harus tetap sampaikan kebenaran, tapi tetap harus jaga rasa supaya semuanya nggak makin berantakan besok. Kuncinya di kepercayaan. Bukan cuma apa yang kita omongin, tapi bagaimana kita bisa hadir sebagai jembatan di antara mereka. Kita emang masih muda dan gak banyak pengalaman kayak mereka, tapi kita juga bisa ngebuktiin kalau kita juga bisa ngejaga perdamaian. Oke, aku akan ngomong jujur besok, dan kalau misalkan harus minta maaf, aku siap. Aku juga. Yang penting, desa ini bakal tetap jadi rumah buat semua orang. Kita mulai dari niat baik. Sisanya bagaimana hati mereka yang melihat. Setuju? Setuju? Iya. Selamat sore, Kang Teteh. Sore. Saya ingin klarifikasi, isu soal pengambilan lahan itu salah besar ya. Lahan itu sudah menjadi milik bagian dari kami sudah sejak lama. Jadi kami nggak ada niatan buat ngambil lahan itu. Kami hargai penjelasannya. Memang komunikasi kita kurang. Ini jadi pelajaran penting. Dialog kita harus sering agar masalah kecil nggak jadi masalah besar. Pertemuan kayak gini tuh penting, supaya kita nggak gampang percaya dengan kabar yang belum tentu benar. Nah iya bener banget, karena kita ini satu desa, satu keluarga. Jadi udah merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga perdamaian dan menjaga tanah warisan dari nenek moyang kita. Iya, aturan soal lahan juga harus jelas, biar kedepannya nggak ada masalah kayak gini lagi. Benar, aturan juga penting. Tapi yang terpenting itu keterbiasaan kita untuk saling terbuka. Forum diskusi kayak gini harus jadi ruang yang hidup, bukan cuma formalitas saja. Nah, mari kita bentuk forum antar suku. Di situ kita bisa buat tempat curhat, buat bahas masalah, buat cari solusi bareng. Nah, dari forum itu nanti kita bisa terbentuk kepercayaan antara satu sama lain. Kalau kita kompak, desa ini pasti bisa maju kok. Persatuan itu penting. Itu tugas kita bersama untuk hari ini dan masa depan. Kemarin kita bicara lantang. Hari ini mungkin saatnya kita diam sebentar. Bukan karena kita menyerah, tapi kita harus merenung. Sekarang rasanya aku jadi paham bahwa mendengarkan itu lebih sulit dari berbicara. Bener banget, kita datang ke sini dengan banyak rencana kita, tapi justru dengan hal-hal yang terduga datang, kita belajar yang paling banyak. Dan kita memang berasal dari daerah yang berbeda, tapi satu hal itu sama, kita peduli, dan itu cukup untuk membawa perubahan kecil bagi desa ini. Indahnya desa kita ini, setelah segala pergolakan, akhirnya kita bisa duduk bersama tanpa rasa curiga. Ini juga berkat kerja sama kita semua, kita nggak nyerah untuk saling menjaga dan saling memahami. Kadang aku berpikir betapa rapuhnya desa kita, terutama untuk persaudaraannya apabila kita membiarkan prasangka itu bisa memisahkan kita. Tapi sekarang aku yakin kalau kita udah membuka hati, sebesar apapun konflik yang kita hadapi, pasti kita bisa. Kita ibarat pelangi dengan warna-warna yang berbeda. Kalau misalnya satu warnanya hilang, pelanginya juga nggak bakal sempurna. Semoga pelajaran dari kejadian ini terus melekat di hati kita. Jangan biarkan isu dan gosip lainnya memecah belah kita lagi. Dan semoga kampung kita bisa jadi contoh buat kampung lain, di mana keberagaman bisa jadi kekuatan. Kita harus jaga komunikasi, saling menghormati, bukan hanya hari ini, tapi setiap waktu.
Persatuan memang aset terpenting kita, jadi jangan sampai kita kehilangan itu hanya karena perbedaan kita. Ayo kita buat sebuah janji untuk selalu menjaga perdamaian, terus bekerja sama dan menjaga Kampung Pelangi ini agar tetap menjadi rumah yang hangat untuk kita semua. Kita jaga persatuan, kita jaga perdamaian. Kampung Pelangi tetap bersatu.